Dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghimbau atau mengajak, karena kewenangannya ada di Bupati Wali Kota, untuk memberikan pembebasan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan perorangan untuk semua golongan terhitung 2024 ke belakang. Ketika banyak bupati menaikkan pajak PBB 100%, 200%, 300%, bahkan sampai ada yang 1000%, justru Gubernur Jawa Barat membuat himbauan kepada Bupati Wali Kota se-Jawa Barat, kalau bisa bukan mengurangi, menghapuskan tunggakan pajak PBB, pajak bumi dan bangunan. Iki baru pemimpin. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Mak Pipa? Apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur? Berani tidak membuat gebrakan seperti Jawa Barat? Opo cuman bidek? Opo cuman diam? Opo gubernur cuman tidur? Opo ngurusi nyepil buah? Opo ngurusi keluargane? Opo ngurusi cuman awake dhewe? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya di RNH Reaction. Seperti biasa kita akan kembali membahas masih terkait Gubernur Jawa Barat, Gubernur Kebanggaan Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini ada video terbaru lagi nih yang pastinya sangat menarik sekali untuk kita bahas dan kita reaction pada kesempatan kali ini. Oke, jadi seperti apa videonya? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Dalam rangka HUT RI ke-80 dan juga Hari Jadi Cianjur ke-348, pemerintah daerah Kabupaten Cianjur memberikan penghapusan tunggakan PBB P2 atau pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Bukan hanya pokoknya, tapi juga dendanya dari tahun 2024 dan sebelumnya. Ini sifatnya himbauan untuk para bupati dan wali kota di seluruh provinsi Jawa Barat, dan surat himbauannya hari ini akan diedarkan pada seluruh daerah dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghimbau atau mengajak, karena kewenangannya ada di Bupati Wali Kota, untuk memberikan pembebasan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan perorangan untuk semua golongan terhitung 2024 ke belakang, seperti yang diberlakukan pada pajak kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan untuk membangun spirit kita. Beban yang berat bagi masyarakat seharusnya diringankan, dan selanjutnya agar membangun tradisi membayar pajak sesuai dengan nilai yang ditetapkan dan tidak bersifat memberatkan kepada masyarakat. Buat masyarakat Purwakarta kesayangan Om Jen, ini ada kado istimewa, hadiah kemerdekaan buat para penunggak pajak PBB perorangan dari tahun 94 sampai 2024 nggak usah bayar. Nggak usah bayar dendanya, nggak usah bayar pokoknya. Yang dibayar pajak PBB tahun berjalan saja 2025. Kapan bayarnya? Nah, 25 Agustus sampai dengan 30 November. Wah, yang lainnya pada berlomba-lomba ingin menaikkan pajak. Lah ini Kang Deddy Mulyadi malah bikin gebrakan baru nih. Imbauan langsung dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mengajak para bupati dan wali kota agar menggratiskan tunggakan pajak bumi dan bangunan. Jadi yang dibayar itu ya cukup tahun ini saja. Tahun 2024 ke belakang itu tunggakannya, apabila ada tunggakan loh ya, itu nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Jadi hanya bayar yang tahun 2025 ini saja, dan yang lainnya free guys. Wah, luar biasa sekali nih ya. Mungkin ini para tetangga ini bakalan kelojotan ya, bakal mungkin kepanasan juga ya mendengar berita ini. Wah, asli mantap banget nih untuk Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih ya untuk Kang Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi bikin gebrakan ketika banyak bupati
menaikkan pajak PBB 100%, 200%, 300%, bahkan sampai ada yang 1000%, justru Gubernur Jawa Barat membuat himbauan kepada Bupati Wali Kota se-Jawa Barat. Kalau bisa bukan mengurangi, menghapuskan tunggakan pajak PBB, pajak bumi dan bangunan. Iki baru pemimpin. Setelah beberapa bulan yang lalu membuat kebijakan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor, roda 2, roda 4, miskin, setengah kaya, kaya, semua dihapuskan 2024 ke belakang. Sementara kalau PBB ini kan domainnya Bupati Wali Kota, menghapus, menaikkan, mengurangi domain kewenangan Bupati Wali Kota. Tapi sebagai gubernur, Deddy Mulyadi ingin meringankan beban masyarakat. Maka dia membuat surat edaran kepada Bupati Wali Kota se-Jawa Barat. Dihimbau untuk menghapus pajak PBB 2024 ke belakang. Tentu kebijakan ini disambut sukacita oleh seluruh warga Jawa Barat. Di mana beberapa hari yang lalu terjadi demo besar-besaran di Pati menolak kenaikan pajak PBB. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Mak Pipa? Apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur? Berani tidak membuat gebrakan seperti Jawa Barat? Opo cuman bidek? Opo cuman diam? Opo gubernur cuman tidur? Opo ngurusi nyepil buah? Opo ngurusi keluargane? Opo ngurusi cuman awake dhewe? Deddy Mulyadi adalah gubernur Indonesia. Meskipun dia gubernur Jawa Barat, tapi kebijakannya disukai warga di seluruh Indonesia. Ayo teman-teman, viralkan konten ini, bagian dari desakan supaya Mak Pipa berbuat sesuatu, supaya Mak Pipa ini bisa mensejahterakan masyarakat Jawa Timur, supaya Mak Pipa ini bisa dibanggakan, bukan hanya cuman diam, bukan hanya bidek melihat persoalan-persoalan di Jawa Timur. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa ada pemimpin yang pro rakyat seperti ini, seperti Kang Deddy Mulyadi, tapi kok malah dianggap pencitraan ya? Waduh. Nah, kira-kira nih, menurut kalian, gubernur yang lainnya berani nggak nih menghapus tunggakan pajak PBB seperti kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi? Kira-kira gubernur yang lainnya atau gubernur tetangga ada yang berani nggak loh kayak gini? Nah ini nih sosok pemimpin yang pro ke masyarakat. Makanya nggak aneh lah ya kalau Kang Deddy Mulyadi ini sangat dicintai sekali ya oleh masyarakat, khususnya yang ada di Jawa Barat, karena kebijakan-kebijakan beliau ini sangat disukai oleh masyarakat di seluruh Indonesia, guys. Jadi gitu sih menurutku. Bagus sekali nih kebijakannya Kang Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengimbau seluruh bupati dan wali kota untuk menghapus tunggakan pajak bumi dan bangunan bagi perorangan di semua golongan. Kebijakan ini berlaku untuk tagihan tahun 2024 ke belakang. Sementara PBB tahun berjalan tetap dibayar sesuai tarif sebelumnya tanpa kenaikan. Otonomi daerah dan itu kewenangan kabupaten kota mengenai pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Tetapi saya meyakini betul bahwa himbauan itu akan diikuti oleh para bupati wali kota, karena pada akhirnya ketika dilaksanakan pendapatannya itu bukan berkurang tapi bertambah. Untuk Cirebon gimana Pak? Yang Cirebon sudah wali kotanya akan mencabut peraturan wali kota yang dibuat pada masa PJ wali kota terdahulu. Sementara itu, Bupati Bandung Barat, Richie Ismail yang akrab disapa JJ, menanggapi imbauan Gubernur Deddy dan mengatakan akan mengkajinya. Terkait kenaikan PBB 1000% di kota Cirebon, Deddy Mulyadi juga telah mengimbau Wali Kota Effendi Edo untuk membatalkannya. Gubernur menegaskan langkah ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan pajak di daerah. Yang efisien, pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, maka di otaknya dalam setiap waktu
bagaimana meningkatkan angka pendapatan, yang pada akhirnya pajak ditingkatkan. Kalau pajak ditingkatkan, maka beban rakyat semakin tinggi. Bukan itu pemimpin. Pemimpin yang harus dibangun adalah belajar pada ibu kita. Yang penting anak-anaknya bisa makan. Kreativitas tumbuh karena kekurangan. Maka pemerintah yang baik adalah jangan pernah berpikir kekurangan anggaran. Lakukan kreativitas dengan cara apa? Belanjalah secara tepat. Jangan lagi membuang-buang uang tidak tepat dalam belanja. Jangan menghambur-hamburkan uang keluar kabupaten, apalagi keluar provinsi. Kenapa? Karena kita sedang memungut dari rakyat kita yang ada di sini. Upayakan uang-uang yang ada di kabupaten berputar di kabupatennya, jangan loncat ke tempat lain. Itulah kebijakan yang saya ambil. Maka saya berkomitmen selama jadi gubernur ini sudah 7 bulan. Saya pergi paling jauh hanya ke Jakarta. Saya tidak mau loncat ke daerah lain. Nggak ada pejabat yang sengsara, nggak ada. Nggak ada anggota DPRD yang sengsara, nggak ada. Yang sengsara itu rakyat kita. Mudah-mudahan semuanya mencintai rakyat. Kenapa? Kalau kami pejabat sudah cukup, mau nyari apa lagi? Nah, di sini ada pesan moral yang ingin Kang Deddy Mulyadi sampaikan pada saat itu tentang arti sebuah kursi. Dan yang sangat mengejutkan sekali ini, sampai yang lainnya pada ikutan duduk di lantai juga ya guys ya. Karena ya baru kali inilah ya, ada sosok pemimpin yang makan di acara besar, tapi kok duduknya sangat merakyat sekali nih. Pokoknya sehat-sehat terus lah ya untuk Kang Deddy Mulyadi. Jadi kira-kira menurut kalian apa sih pesan moral yang ingin Kang Deddy sampaikan ya dari video berikut ini ya yang barusan kita lihat ini. Silahkan jika ada yang tahu langsung saja tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut videonya. Kali ini kita akan membahas yang lagi rame kemarin ya tentang Pati Jawa Tengah. Oke, seperti apa videonya? Ini dia. Siapa yang akan melakukan penolakan? Pusak gundul. Silahkan kerahkan. Jangankan 5.000 orang. 50.000 orang saja saya tidak akan gentar. Silahkan. Silahkan kerahkan. Bang, kayak anak orang berat. Dia menang kayak berat kaki banget lah. Demo? Iya kan bang, ini bukti banget lah. Aduh. Kan temenin kan lah. Oh, udah kan ditantangi kan lah. Aduh, pada nggak boleh gantar mani ke pribadi. Boleh gantar dari waktu nggak boleh apa, banyak pernah lah. Pribadi lah. Kamu terpengaruh ngomong buan kok lah. Aku pribadi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tameng. Rakena. Dia yang sabu tapang. Rakena. Aduh. Gimana warga Pati? Ternyata ancaman kalian kepada Gerindra kemarin itu nggak mempan. Malah Gerindra sekarang memohon, meminta warga Pati untuk memberikan kesempatan kedua kepada Sudewo. Gimana warga Pati? Jadi memboikot Gerindra nggak? Apalagi sekarang Mendagri, ya Menteri Dalam Negeri juga meminta warga Pati untuk memberikan kesempatan kedua juga kepada Sudewo. Kayaknya demo kalian harus bergeser ke Jakarta deh, warga Pati. Karena aspirasi kalian, demo kalian kemarin itu dianggap angin lalu. Entah itu oleh Mendagri atau Gerindra, partai yang menaungi Sudewo. Ternyata perjuangan warga Pati masih belum usai. Gila. Saya pikir di Pati itu sudah kejam bupatinya. Menaikkan pajak PBB sampai 250%. Tapi ternyata ada yang lebih gila lagi di Cirebon. Bayangkan saja, pajak PBB naik sampai 1000%. Warga yang awalnya bayar 6,5 juta rupiah menjadi 65 juta rupiah. Lah ini apa nggak gila? Ini sih sudah lebih kejam daripada zaman penjajahan. Betul. Pati terbitlah Cirebon. Sorry ya. Tuh lihat tuh coba. Wali kota Cirebonnya langsung dipanggil sama Bapak Aing mah.
langsung ditanyain. Ketika ada permasalahan, ada kebijakan yang bikin susah rakyatnya, langsung dipanggil bupati atau wali kotanya. Sosok gubernur bukan sekedar pemimpin biasa, tapi adalah sosok orang tua bagi para wali kota dan bupatinya. Secara tidak langsung nih, Bapak Aing Gubernur Jawa Barat melindungin, nyelamatin agar tidak terjadi seperti di Pati Jawa Tengah. Tuh, lihat kan, Bapak Aing mah mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan sampai nih, udah rame, udah viral, udah di demo masyarakatnya, baru saya udah tegur, telat. Nih, lihat nih Bapak Aing. Lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi sebagai penyelamat rakyat, terutama rakyat kota Cirebon, terkait dengan pajak bumi bangunan yang 1000%. Semalam langsung Kang Deddy temui Bapak Wali Kota Cirebonnya dan berdiskusi dan menghasilkan keputusan bahwa pajak 1000% akan dievaluasi dan akan diturunkan kembali seperti sebelum tahun 2024 atau ketika keputusan dari PJ Wali Kota sebelumnya menerapkan pajak 1000%. Kang Deddy, nggak bosan-bosan atuh berprestasi? Mantap atuh, tulis di kolom komentar dukunganmu buat Kang Deddy Mulyadi. Jangan lupa like postingan ini biar viral Kang Dedinya. Jangan lupa share juga video ini supaya Kang Deddy makin terkenal ke seluruh dunia. Dan jangan lupa follow akun ini biar suara kelas bawah boleh naik ke atas. Salam. PBB Kota Cirebon naik hingga 1000%, guys. Wah, ini nominal yang sangat mengejutkan sekali ya. Makanya ini viral dan akhirnya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi perintahkan untuk pembatalan ya. Nah, jadi Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi memutuskan untuk pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 1000% ya di Kota Cirebon. Keputusan ini diambil setelah pertemuannya, yaitu pertemuan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, pada Kamis tanggal 14 Agustus 2025. Nah, jadi nggak jadi naik ya. Nah, ini nih, sosok pemimpin, sosok gubernur yang pro banget dengan masyarakat. Jadi ketika ada permasalahan seperti ini, yang langsung diselesaikan. Nggak usah menunggu lama, apalagi sampai kayak di kejadian di Pati kemarin ya. Wah, sampai udah demo besar-besaran seperti itu, akhirnya baru minta maaf. Nah, jadi luar biasa sekali dalam hitungan waktu, ya tidak ada setengah hari ya, Kang Deddy Mulyadi ini langsung sigap banget. Dan kita bisa lihat melalui media sosialnya. Jadi waktu itu di postingannya Kang Deddy Mulyadi, beliau sudah bertemu langsung dengan Wali Kota Cirebon, Bapak Effendi Edo, pada hari Kamis ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi akan mencabut kenaikan pajak bumi dan bangunan yang ada di Kota Cirebon. Mantap sekali ya ini. Pokoknya luar biasa sekali, aku acungin jempol, walaupun aku bukan masyarakat Jawa Barat, tapi kebijakan-kebijakannya Kang Deddy Mulyadi ini bikin masyarakat yang ada di Indonesia ya, bukan cuma yang ada di Jawa Barat, ini jadi ikut senang dan bahagia. Mudah-mudahan kebijakannya Kang Deddy Mulyadi ini bisa dijadikan contoh ya untuk para pemimpin-pemimpin yang lainnya nih. Yang ya janganlah kalau menaikkan pajak ini, apalagi sekarang ini kan ekonomi lagi lesu, terus apa-apa dinaikkan, harga bahan pokok dinaikkan, pajak dinaikkan, ya pasti warga juga bakalan menjerit lah ya, jadi kasihan. Udahlah, lebih baik nih contoh kebijakannya Kang Deddy Mulyadi untuk PBB di Jawa Barat ini, apabila ada tunggakan dari 2025 ke belakang ini dihapuskan nih. Nah, jadi yang dibayar ini cuma 2025. Nah, ini mantap sekali nih. Bagi yang punya tunggakan itu jadi udah free ya, yang dibayar itu cuma yang tahun ini aja. Sama yang tahun selanjutnya ya. Dan nggak ada kenaikan. Nah, menurutku ini ya info yang sangat menggembirakan sekali ya. Karena ya gimana ya menurutku, kalau nunggu orang yang ingin membayar tunggakan pajak itu ya kapan gitu loh. Ya lebih baik yang tunggakannya itu dihapuskan,
Terus ya udah fokus aja bayar yang tahun ini dan tahun yang selanjutnya. Wah, asli setuju banget dengan gebrakannya Kang Deddy Mulyadi ya. Kebijakannya ini selalu pro dengan masyarakat, jadi udah nggak aneh lagi lah. Makanya Kang Deddy Mulyadi kenapa dicintai masyarakatnya ya ini nih. Beliau ini setiap ada kebijakannya ini selalu sehati ya dengan masyarakat. Ya walaupun ada lah ya yang nggak sejalan dengan Kang Deddy Mulyadi. Contohnya kayak kemarin nih Wali Kota Bandung itu, Bapak siapa itu ya, yang nggak sejalan ya dengan Kang Deddy Mulyadi. Oke, mungkin gitu aja untuk video di kesempatan kali ini. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.